Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Fajriya, mahasiswi Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara negara Asia Tenggara dengan Asia Timur dalam menghadapi atau mengatasi masa pandemi COVID-19. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah HI di Asia Tenggara dan Asia Timur. Berikut penjelasannya. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 merupakan sebuah virus yang mengganggu sistem pernafasan. Virus ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar luas ke wilayah lain di China dan ke beberapa negara. Virus ini dijadikan sebagai masalah global oleh WHO dan telah menjadi pandemi global bagi negara-negara di seluruh dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Pada 7 April lalu, pemerintah Jepang berkomitmen untuk menghibahkan obat Avigan kepada sejumlah negara prioritas, salah satunya adalah Indonesia. Pihak Jepang juga telah memfasilitasi pembentukan kerjasama antara produsen obat Avigan Fujifilm dengan Kimia Farma, yang dimana telah ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk kerjasama pengadaan obat Avigan dari Jepang. Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jepang telah mengirim 12.200 obat Avigan ke Indonesia. Selain itu, Jakarta Japan Club merupakan sebuah komunitas masyarakat Jepang yang ada di Indonesia, telah menyumbangkan 200.000 lembar masker atau setara dengan 800 juta rupiah kepada negara Indonesia. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang dibuka pada bulan April 1958 dengan penandatanganan perjanjian perdamaian antara Jepang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari awal dibukanya hubungan diplomatik dengan Jepang, Indonesia memiliki hubungan bilateral yang cukup baik dengan Jepang, hingga sampai di tahun 2020 yang terdapat bencana berupa hadirnya virus corona. Jepang masih melakukan kerjasama dengan Indonesia untuk memerangi virus yang cukup berbahaya ini. Dengan adanya kasus COVID-19 ini, kita dapat melihat dari sisi hubungan internasional melalui teori liberalisme. Yang pertama, perspektif atau ideologi liberal merupakan salah satu jenis paham atau ideologi yang menjunjung kebebasan. Selanjutnya, liberalisme juga mengakui hak-hak individu baik dalam bidang politik, ekonomi, agama, sosial, dan kebudayaan yang dilindungi oleh campur tangan negara dan badan-badan yang lain. Jackson dan Sorensen pada tahun 1999 mengkategorikan liberalisme menjadi 3 asumsi dasar, yaitu yang pertama, pandangan positif tentang sifat manusia, yang kedua, keyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual, yang ketiga yaitu percaya terhadap kemajuan. Para penganut liberalisme berasumsi bahwa semua negara dapat sejahtera dan damai jika melalui jalan yang sama, yaitu modernisasi. Fenomena yang terjadi pada dunia saat ini dalam memerangi COVID-19 dalam hubungan internasional dikategorikan sebagai bagian dari isu global kontemporer karena dapat mengancam keamanan manusia atau human security. Human security secara luas mencakup isu-isu non-militer yang dapat diartikan aman dari ancaman kelaparan, wabah penyakit, masalah pangan, kekerasan fisik, penjualan anak-anak dan wanita, dan pelanggaran hak asasi manusia. Di dalam konsep human security, salah satu aspek konsep ini menurut UNDP yang sehubungan dengan COVID-19 adalah health security. Dalam arti manusia atau warga negara harus mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan layanan kesehatan dan proteksi dari penyakit. Konsep lainnya yang terdapat dalam teori liberalisme dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional adanya berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat terpenuhi di dalam negaranya sendiri. Demikian penjelasan dari saya mengenai kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam mengatasi masa pandemi COVID-19 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.